Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niwayan Winda dengan NIM 3414122007. Nah, saya akan mempresentasikan perkembangan peserta didik usia 10 sampai 14 tahun. Nah, kita langsung saja ke rumusan masalah. Nah, adapun rumusan masalah sebagai berikut. Perkembangan apa yang terjadi pada anak usia 10 sampai 14 tahun dan bagaimana peran orang tua dalam menyikapi hal tersebut. Yang pertama ada pembahasan perkembangan fisik, berat dan tinggi badan. Pada usia 10 sampai 14 tahun ini, tinggi dan berat badan bertambah karena hormon yang bekerja. Namun berbeda dengan remaja laki-laki karena pertumbuhan tinggi dan berat badan belum terlalu meningkat. Orang tua tidak perlu khawatir karena akan ada fase tertentu untuk hal tersebut. Perubahan fisik hormonal lainnya. Perubahan fisik karena hormon terjadi pada perempuan. Perubahan ini meliputi tumbuhnya payudara, rambut halus di ketiak, serta vagina juga sudah mengalami menstruasi. Sementara untuk anak laki-laki, perubahan yang terjadi adalah tumbuh rambut di area wajah, juga suara yang mulai pecah dan terdengar berat. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yang dialami anak juga bisa ditandai dengan anak lebih aktif bertanya mengenai banyak hal. Bentuk perkembangan kognitif yang dialami anak usia ini adalah sudah bisa memahami konsep abstrak, mampu berpikir ke depan, paham bahwa ada konsekuensi yang mungkin di dalamnya di masa depan atas perbuatannya saat ini. Kemungkinan lebih peduli terhadap dirinya sendiri dibandingkan terhadap orang lain, mulai tertarik pada lawan jenis. Selanjutnya, perkembangan emosional. Perkembangan emosional terjadi kepada kesadaran diri meningkat menjadi lebih pemarah kepada remaja laki-laki yang tadinya menjadi pendiam dapat menjadi lebih agresif. Mungkin pula saat timbul jerawat baik pada remaja laki-laki maupun perempuan. Bereksperimen dengan cara berpakaian, berbicara dan berpenampilan agar sebagai suatu usaha untuk mendapatkan identitas diri. Remaja laki-laki biasanya membentuk geng, kelompok, sementara untuk remaja perempuan mempunyai sahabat. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial yang dialami pada anak usia ini adalah mulai memisahkan diri dari orang tua dan menjadi lebih individual di tengah keluarga, semakin lengket dengan teman dan memilih untuk banyak menghabiskan waktu dengan mereka, lebih mendengarkan saran dari teman dibanding orang tua. Anak akan menyukai dan membenci apa yang sama dengan temannya, mulai memiliki pola pikir yang sama dengan temannya, dan masih banyak lagi. Biasanya kondisi ini paling sering terjadi pada anak perempuan. Sementara pada anak laki-laki, perkembangan sosial yang dialaminya hanyalah akan menjadi lebih independen atau mandiri dan lebih suka menghabiskan waktu untuk bermain di rumah bersama teman. Namun, tetap perlu memberikan pengawasan terhadap perkembangan anak usia ini. Pasalnya, pada usia ini anak laki-laki mulai melakukan uji coba terhadap peraturan yang Anda berikan kepadanya. Kemudian, peran orang tua dalam perkembangan anak. Yang pertama adalah sebagai sumber informasi, menjelaskan mengenai baik dan salah, serta menjelaskan apa saja yang sedang mereka alami. Misalkan, memberikan pembalut dan menjelaskan kegunaannya kepada remaja wanita. Orang tua juga dapat memberikan pendidikan mengenai seks dan bahaya yang mungkin terjadi jika melakukan hubungan seks bebas. Orang tua sebaiknya mencoba membangun kedekatan kepada anak di masa pubertas ini, sehingga masa pubertas dan gejolak emosi dan segala perubahan fisik yang mereka alami akan terasa mudah. Wajib untuk mendampingi dan mendidik anak di masa pubertas dengan cara yang membuat anak nyaman. Anak di masa pubertas sangat membutuhkan dukungan dan bimbingan yang cukup dari orang tua agar bisa menjadi lebih terbuka dan mendapatkan dukungan untuk melewati fase sebelum dewasa ini dengan baik tanpa rasa khawatir. Juga dapat meningkatkan pendekatan antara orang tua dan anak. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Masa remaja adalah suatu proses peralihan dari masa kanak-kanak kepada masa
dewasa. Semua individu, khususnya remaja, akan mengalami perkembangan baik fisik maupun psikis yang meliputi aspek-aspek fisik, sosial, emosi, moral. Terjadinya peningkatan perhatian remaja terhadap kehidupan seksual ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor perubahan fisik selama pubertas, terutama kematangan organ-organ seksual dan perubahan-perubahan hormonal, mengakibatkan munculnya dorongan-dorongan seksual dalam diri remaja. Ada beberapa perilaku menyimpang yang dialami oleh remaja, di antaranya adalah pesta malam yang menimbulkan sisi negatif remaja, minum minuman keras, dan obat-obat terlarang. Nah, itulah tadi presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.